Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismur Firdaus dan teman saya Rui Al-Fadel. Kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah Elektronika Daya. Kajian teoritis. Yang pertama ada inverter. Inverter adalah sebuah perangkat pengubah listrik yang dikenal memiliki kemampuan untuk mengubah listrik bertegangan DC menjadi listrik bertegangan AC dengan nilai frekuensi yang dapat diatur. Inverter pada umumnya digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor AC. Selain itu, juga digunakan untuk catu daya di daya AC dan kebutuhan lainnya. Sebuah inverter dikatakan bersifat ideal apabila tegangan DC yang masuk bebas dari ripple serta tegangan yang keluar dari inverter berbentuk gelombang sinusoidal murni. Yang kedua ada pulse width modulation atau PMW. Secara umum PMW adalah sebuah cara memanipulasi lebar sinyal atau tegangan yang dinyatakan dengan pulsa atau suatu periode yang digunakan untuk mentransfer data pada telekomunikasi ataupun mengatur tegangan sumber yang konstan untuk menampilkan tegangan rata-rata yang berbeda. Penggunaan PMW sangat banyak, mulai dari pemodulasian data untuk bertelekomunikasi, pengontrolan daya atau tegangan yang masuk ke beban, regulator tegangan, audio efek, dan penguatan, serta aplikasi-aplikasi lainnya. 3. Inverter PMW satu fase jembatan penuh. Inverter ini adalah menggunakan teknik penyaklaran PMW yang merupakan proses pengubahan sinyal sebuah gelombang dengan pengaturan besar kecilnya lebar pulsa gelombang. Inverter ini dapat diwujudkan dengan bipolar switching dan unipolar switching. Bipolar switching merupakan keadaan penyaklaran yang mengalami keadaan pulsa bertegangan positif dan negatif, sedangkan unipolar switching dapat didefinisikan keadaan penyaklaran yang memiliki keadaan pulsa bertegangan positif, negatif, dan nol. 4. Harmonisa. Harmonisa dalam sistem tenaga listrik didefinisikan sebagai suatu komponen sinusoida dari suatu periode gelombang yang memiliki satu frekuensi yang merupakan kelipatan bulat dari gelombang fundamental. Harmonisa tegangan keluaran inverter dapat ditentukan bila persamaan matematik dari tegangan keluaran inverter telah ditentukan. Persamaan ini didapat dengan menggunakan bentuk gelombang tegangan yang menggunakan deret Fourier. Perbandingan nilai komponen harmonik dengan komponen fundamental biasanya dinyatakan dalam persen atau indeks yang disebut dengan THD, Total Harmonic Distortion. 5. MOSFET. MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor atau suatu transistor dari bahan semikonduktor, biasanya silikon, dengan tingkat konsentrasi tertentu dan tingkat konsentrasi kemurnian semikonduktor ini menentukan jenis transistor tersebut. Transistor MOSFET yang bertipe NMOS, atau transistor MOSFET bertipe P atau PMOS. Bahan silikon ini digunakan sebagai landasan substrat atau penguras, sumber atau source, dan gate pada kaki-kaki transistor. Selanjutnya, transformator.
Transformator atau trafo adalah suatu peralatan atau mesin listrik statis, tidak bergerak atau berputar, yang dapat memindahkan sekaligus mengubah besaran energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain. Proses pemindahan dilakukan melalui suatu magnetik antara kedua rangkaian listrik yang dihubungkan, sementara proses transformasi besarannya menggunakan prinsip induksi elektromagnetik dalam gandengan magnet tersebut. Trafo pada umumnya terbentuk dari dua kumparan induktif yang terpisah atau terisolasi satu sama lain secara elektris agar tidak terjadi aliran arus hubung singkat antara keduanya, tetapi bergandeng secara magnetik melalui suatu rangkaian magnetik atau melalui hantaran fluks dalam inti besi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rui Alvada. Baik, terima kasih Mas Ismu. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain rangkaian inverter. Sebelumnya, inverter sendiri yaitu sebuah komponen yang dapat mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik. Inverter yang diproduksi pada tugas air ini adalah inverter dengan modulasi lebar pulsa SPWM atau sinusoidal. SPWM adalah metode untuk menentukan sudut pemicu dengan membandingkan gelombang segitiga, yaitu fase R, S, dan T. Inverter ini juga dapat kita temukan pada rangkaian pembangkit listrik tenaga surya maupun mobil. Di sini terdapat rangkaian inverter tersebut. Selanjutnya, desain PCB. Dalam PCB ini terdapat beberapa komponen, yaitu ada MOSFET, selanjutnya ada IC, dan yang selanjutnya juga ada transformator. Selanjutnya analisis dan pembahasan. Jadi pada slide kali ini kami membandingkan beberapa yang telah kami simulasikan, yaitu pengaruh perubahan duty cycle terhadap duty cycle. Untuk gambar pertama, duty cycle 0,3 pada beban R, dan yang kedua duty cycle 0,4 pada beban R, dan yang ketiga duty cycle 0,6 pada beban R. Jadi dapat kita lihat pada sinyal berikut bahwa setiap duty cycle berbeda. Jadi duty cycle atau siklus kerja merupakan presentasi dari sebuah periode sinyal aktif dengan periode sinyal total yang terdiri dari sinyal aktif high dan sinyal mati low. Secara otomatis duty cycle dapat ditulis sebagai berikut, yaitu D sama dengan T on dibagi T off. Selanjutnya, kami membandingkan frekuensi switching yang berupa frekuensi 200 Hz dan frekuensi 400 Hz, dan selanjutnya frekuensi 900 Hz. Pengaruh frekuensi switching terhadap output. Frekuensi switching adalah frekuensi yang digunakan pada SPWM untuk melakukan pemicuan. Secara teoritis, frekuensi merupakan jumlah sinyal yang berosilasi dalam satu detik. Banyaknya pulsa dari suatu grafik output sinyal ditentukan dari besarnya nilai frekuensi. Selanjutnya, gelombang output pada beban. Jadi di sini terdapat 3 jenis beban yang digunakan, yaitu beban R, lalu beban R dan C, dan selanjutnya beban R dan L. Pengujian dilakukan pada tingkat frekuensi switching 300 Hz dan duty cycle-nya 0,6.
Di bawah ini adalah bentuk gelombang yang dihasilkan untuk setiap jenis beban yang dapat dilihat sebagai berikut. Di sini gambar rangkaian gelombang output pada beban R. Jadi kami membandingkan output sinyal pada beban R dengan kapasitas 0,14 ohm dan kapasitas 14 ohm. Di sini dapat kita lihat perbedaannya. Daya yang digunakan dan diserap pada komponen resistor pada rangkaian inverter tersebut pada beban R sama dengan 14 ohm. Dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu P sama dengan I efektif pangkat 2 kali R sama dengan I M per akar 2 pangkat 2 kali R. Maka diperoleh hasil daya output sebesar 1426 watt, sehingga inverter tersebut menghasilkan daya sebesar 1426 watt. Lalu selanjutnya di sini kami merangkai gelombang output pada beban R dan beban C. Di sini kami membandingkan dua grafik output sinyal pada beban C, yaitu dengan kapasitas 0,00040 farad dan yang kedua dengan kapasitas 450 farad. Daya yang dihasilkan untuk beban RC dengan nilai C sama dengan 450 farad pada rangkaian inverter tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu P sama dengan V efektif kali I efektif. Maka dapat diperoleh hasil daya output sebesar 1427 watt, sehingga inverter tersebut menghasilkan daya sebesar 1427 watt. Selanjutnya, di sini terdapat gelombang rangkaian pada beban R dan L. Kami membandingkan dua grafik output sinyal pada beban L, yaitu dengan kapasitas 8 Henry dan yang kedua 0,00008 Henry. Di sini dapat kita lihat jika kapasitas L-nya lebih besar, maka sinyalnya akan berbentuk segitiga. Pada beban L, 8 Henry, nilai output tegangan inverter yaitu sebesar 199,90 volt dan arus keluaran maksimum mencapai 0,012 ampere. Sedangkan dengan nilai induktor yang semakin besar, yaitu pada L sama dengan 0,000 Henry, nilai output tegangan sebesar 199,90 volt dan output arusnya sebesar 14,27 ampere. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.